Halo, kembali lagi bersama saya, Putri Sanira. Di video ini saya akan membahas tentang algoritma Astar. Apa itu algoritma Astar? Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma yang termasuk kategori pencarian rute atau pathfinding. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu titik awal agar sampai ke objek tujuan. Algoritma ini merupakan perluasan dari algoritma Dijkstra. Perbedaannya yaitu algoritma Astar mempertimbangkan nilai heuristik. Nilai heuristik adalah jarak sebenarnya dari titik awal ke titik tujuan. Komponen algoritma Astar. Ada 3 komponen dalam algoritma Astar. Yang pertama ada G, yaitu jarak dari titik awal. Yang kedua ada H, yaitu jarak dari titik akhir. Dan yang ketiga ada F, yaitu penjumlahan dari G dan H. Untuk menghitung nilai G dan H, digunakan prinsip Pythagoras, di mana di sini sudah terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan sisi tegak A, sisi alas D, dan sisi miring C. Nah, untuk mencari nilai sisi miring, bisa menggunakan rumus akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Cara kerja algoritma Astar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari algoritma Astar. Di sini sudah terdapat sebuah kotak berwarna merah, di mana kotak ini mewakili kotak-kotak yang ada di bawahnya, yang akan kita gunakan dalam proses perhitungan. Di sini terdapat D pada bagian pojok kiri, yang merupakan jarak dari titik awal ke titik berikutnya. Sedangkan pada pojok kanan terdapat H, yaitu jarak dari titik akhir ke titik berikutnya. Dan pada bagian tengah ada F, yaitu penjumlahan dari G dan juga H. Baik, langsung saja kita akan masuk ke proses perhitungan algoritma Astar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan algoritma Astar tanpa hambatan. Di sini bisa kita lihat ada 2 buah titik, di mana titik berwarna orange adalah titik awal, dan pada kotak berwarna hijau ini adalah titik akhir. Di sini saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya. Langsung saja, di sini ada angka 1 atau nilai 1. Nah, dari mana bisa mengetahui bisa nilainya 1? Nah, perlu kita ingat kembali pembahasan saya sebelumnya, bahwa pada bagian pojok kiri ini adalah nilai dari G, yaitu jarak dari titik awal. Dimana, karena kotak ini atau titik ini letaknya bersebelahan dengan titik awal, maka jaraknya tentu saja 1, karena setiap satu kotak mewakili satu satuan. Hal ini juga berlaku pada kotak yang berada di sebelah kanan, sebelah bawah, dan juga sebelah kiri. Nilainya sama-sama 1. Selanjutnya, untuk nilai H, nah nilai H ini adalah jarak dari titik akhir menuju titik ini. Nah, untuk lebih mudah membayangkannya, kita bisa membuat sebuah segitiga. Nah, bisa kita misalkan di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan indera sisi miring, sini sisi tegak, dan di sini sisi alas. Nah, bisa kita hitung bahwa sisi tegaknya adalah 1, 2, 3. Jadi sisi tegaknya adalah 3, dan sisi alasnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan konsep Pythagoras yang sudah dijelaskan. Nah, oleh karena itu, dalam Excel kita bisa mengetikkan rumus yaitu SQRT, karena tadi nilainya sisi alas adalah 4, maka 4 kuadrat adalah 16, kemudian dijumlahkan dengan kuadrat sisi tegak yaitu 3 kuadrat adalah 9, maka diperoleh nilai 5. Nah, untuk nilai F sendiri atau nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai 1 dan juga 5, maka bisa digunakan rumus SUM 1 dengan 5, maka diperoleh nilai 5. Hal ini juga berlaku pada titik ini, dan juga titik ini. Nah, untuk kotak yang posisinya berdiagonal dengan titik awal, perhitungannya sedikit berbeda. Nah, untuk mengetahui di sini nilainya 1,4, caranya adalah dengan melihat atau membayangkan sebuah segitiga siku-siku. Bisa kita lihat di sini, ini adalah sisi miring, ini sisi tegak, dan ini sisi alas. Masing-masing sisi alas dan sisi tegaknya bernilai 1. Oleh karena itu, rumusnya menjadi SQRT
1 kuadrat adalah 1 dijumlahkan dengan 1 kuadrat lagi yaitu 1. Maka nilai mutlaknya adalah 1,4. Nah, hal ini juga berlaku pada titik yang ada di sini, titik yang di sini, dan titik yang ada di sini. Karena posisinya sama-sama berdiagonal. Selanjutnya, untuk mencari jarak dari titik akhir, kita bisa menggunakan perumpamaan segitiga yang seperti tadi. Nah, karena di sini dapat kita lihat bahwa ini sisi tegak. Nah, sisi tegaknya adalah 1, 2, 3. Sisi tegaknya adalah 3, dan sisi alasnya adalah 1, 2, 3. Sisi alasnya juga 3. Maka nilai ini dapat kita mulai dengan rumus SQRT. Karena 3 dikuadratkan dengan 9, maka dijumlahkan lagi dengan 3 dikuadratkan 9. Maka dikuadratkan nilai 4,9. Sedangkan untuk nilai 5,6 ini dengan menjumlahkan nilai dari 1,4 ditambahkan dengan 4,2. Maka dikuadratkan nilainya 5,7. Di sini Excel-nya mungkin sedikit bermasalah, maka untuk memperbaikinya kita bisa melakukan ketik manual yaitu 5,4. Nah, untuk kota-kota yang lain, cara perhitungannya juga sama, oleh karena itu tidak akan saya jelaskan secara mendetail, karena caranya sama persis seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan nilai dari F yang nilainya paling rendah. Nah, setelah dibandingkan, bisa kita ketahui bahwa nilai yang paling rendah ada pada kota ini, itu terletak pada nilai 5,6. Oleh karena itu, kita bisa mewarnainya dengan titik lebih mudah dilihat. Nah, selanjutnya, dari titik ini, kita harus mencari titik lain agar bisa menuju ke titik akhir. Di sini ada beberapa opsi, bisa melalui titik ini, titik ini, titik ini, atau ini. Nah, untuk perhitungannya agak sedikit berbeda dengan tadi, namun konsepnya sama saja. Nah, untuk titik yang letaknya bersebelahan, kita perlu juga menambahkan nilai pada titik sebelumnya atau nilai G sebelumnya, yaitu 1,4 ditambahkan dengan nilai 1, maka diperoleh nilai 2,4. Hal ini juga berlaku pada titik-titik yang bersebelahan lainnya. Kita tambahkan saja 1,4 ditambahkan 1. Nah, untuk sisi yang berdiagonal, ini juga sedikit berbeda. Bisa kita gunakan rumus, yaitu rumus ini. Sum 1,4 ditambahkan dengan 1. Kenapa demikian? Karena kotak ini posisinya berdiagonal dengan ini. Atau dengan cara lain, misalkan menggunakan SQRT, kita juga bisa menemukan nilai yang sama. Jadi kita bayangkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya adalah 1, 2, dan sisi alasnya adalah 2, 1, 2. Maka dari itu di sini juga kita bisa gunakan rumus SQRT. 2 kuadrat ada 4 ditambah dengan 2 kuadrat yaitu 4. Maka diperoleh nilai yang sama yaitu 2,4. Hal ini juga berlaku dengan titik-titik yang berdiagonal dengan titik ini. Maka perhitungan ini akan saya percepat saja.
Nah, di sini sudah diperoleh nilai-nilainya. Sini ada sedikit kesalahan. Nah, baik, ini sudah benar. Jadi selanjutnya, setelah kita mendapatkan jarak masing-masing titik, maka kita akan bisa membandingkan titik yang nilai atau hasilnya paling rendah. Bisa dilihat di sini F-nya paling rendah di kolom. Ini bisa kita lihat. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi proses perhitungan dengan mencari titik yang paling dekat, sama seperti tadi. Sudah bisa dilihat di sini nilai yang paling kecil terletak pada kotak ini, yaitu nilainya 5,6. Oleh karena itu bisa kita warnai. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa ini adalah rute paling pendek untuk mencapai titik akhir. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja algoritma ASTAR dengan hambatan. Nah, di sini bisa kita lihat saya sudah menentukan dua titik, yaitu titik awal berwarna orange dan titik akhir yang berwarna hijau. Di sini juga saya sudah membuat hambatan yang berwarna hitam. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan terlebih dahulu di sekitar titik awal. Di sini saya sudah melakukan perhitungan sebelumnya, sama seperti tadi. Nilai-nilai ini diperoleh juga dengan rumus-rumus Pythagoras yang tadi. Nah, nilai 1 ini diperoleh karena titik ini terletak bersebelahan dengan titik awal. Begitu pula pada titik yang di sebelah kanan, di sebelah bawah, dan juga di sebelah kiri ini. Nah, setelah kita melihat di sini, nilai F yang paling rendah atau paling kecil adalah yang terletak pada titik ini. Oleh karena itu, bisa kita warnai warna biru. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan kembali untuk bisa mencapai titik akhir. Perhitungan itu akan saya percepat saja.
Nah, baik, sudah selesai perhitungannya. Di sini bisa kita lihat bahwa kota ini memiliki nilai F yang paling rendah. Oleh karena itu bisa kita warnai. Nah, biasanya jika pada perhitungan sebelumnya yang tanpa hambatan, kita bisa langsung menuju pada kota ini. Tapi karena di sini terdapat hambatan, kita mau tidak mau harus menggunakan dua kota lain, yaitu antara ini atau ini. Nah, kenapa tidak menggunakan kota di sini? Ya, karena secara logis bisa kita pikirkan bahwa jika kita melangkah ke kota ini atau ke titik ini, maka jarak yang ditempuh tentu akan lebih lama. Oleh karena itu kita hanya perlu melakukan perhitungan di sini dan cukup. Perhitungannya akan langsung saja. Nah, di sini bisa dilihat kedua kota ini memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama 6. Oleh karena itu bisa kita warnai saja. Selanjutnya kita akan cari satu persatu. Mungkin terlebih dahulu kita mulai dari titik ini. Nah, langkah yang bisa ditempuh yaitu bisa ke titik ini atau ke titik ini. Maka kita mulai dulu dari sini. Maka jaraknya menjadi Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup besar, di mana ketika kita ingin menggunakan rute dari sini, maka jarak yang ditempuh sangat besar, yaitu 8 dan juga 6,9. Sedangkan jika kita melewati rute ini, maka jarak yang ditempuh adalah 6,2. Oleh karena itu, rute yang cocok atau titik yang cocok dilalui adalah titik ini. Sehingga pada titik ini bisa kita hapus saja. Selanjutnya, dari titik ini kita bisa bergerak ke sini atau ke sini. Dan tidak mungkin untuk bergerak ke sini karena jarak yang ditempuh pasti lebih besar. Oleh karena itu, langsung saja kita hitung. Dong. Baik, di sini sudah bisa kita lihat. Di sini udah kita warnai.
Nah, baik. Di sini bisa kita lihat dari dua rute yang akan dilalui. Rute ini membutuhkan atau jaraknya itu lebih besar 8. Sedangkan titik ini yang diperlukan jaraknya adalah 7,6. Oleh karena itu, bisa kita hitung langsung saja. Dapat diketahui bahwa titik ini adalah titik yang sangat cepat atau sangat cocok untuk dilalui. Nah, jika kita pikirkan secara logis juga, jika melewati titik ini, itu akan memakan jarak yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, dari titik ini bisa langsung menuju ke titik akhir. Jadi dapat diketahui bahwa dari titik awal ke titik akhir bisa melewati titik ini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke bagian sini. Dengan jarak rutenya yaitu sebesar 7,6. Baik, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma ASTAR. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan sampai berjumpa di video saya berikutnya.